200 gram biskuit, mozzarellanya 600 gram teman-teman. Atau bisa dengan ulekan, pokoknya biar rata. Ingat, loyang harus dialasi dengan kertas oven. Enak. Masya Allah. Hai, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olivia Niki Juliana di sini. Sekarang kali ini kita mau bikin cheesecake otentik Italia. Apa aja resepnya pasti kalian sudah tunggu-tunggu. Cheesecake otentik Italia. Resepnya adalah yang pertama teman-teman simak ya. 200 gram biskuit. Biskuit ini rasanya netral, tidak terlalu manis. Pokoknya manisnya manis-manis. Apa sih istilahnya tuh manis-manis yang standar yang flat gitu. Biskuitnya itu oke, biskuitnya 200 gram. Lalu ada ini khusus cheesecake Italia tuh ada dua, yang pakai cream cheese dan pakai mozzarella. Ini saya mau pakai yang mozzarella, resep dari Basco Italia. Mozzarellanya 600 gram teman-teman. Mozzarella di kerbau ya, di bufala, lebih gurih daripada yang mozzarella sapi. Bufala 600 gram, ada 3, 1, 2, 3. Lalu selanjutnya ada gula pasir 100 gram teman-teman, gula pasir 100 gram. Lalu ada butter 100 gram. Lalu ada coklat putih, coklat bianco atau coklat putih 100 gram. Lalu ada cream cheese Philadelphia 250 gram. Ini bisa kalian skip. Saya tambahin, ternyata pakai ini enak banget, digabungin sama mozzarella tuh enak banget gitu. Jadi di resep aslinya nggak ada cream cheese, kalian bisa skip. Tapi kalau ditambahin lebih enak. Cream cheese-nya 250 gram. Lalu ini ada panna fresca. Panna frescanya 200 ml. Panna fresca itu teman-teman apa ya? White cream. White cream tapi bukan yang padat yang untuk hiasan kue yang udah jadi gitu, yang untuk campuran kopi atau yang disemprot spray, bukan. Ini white creamnya white cream fresh, panna fresh, jadi dia cair seperti susu teman-teman. Tapi bedanya dengan susu, si panna ini, si white cream ini kalau dikocok dengan mixer, dia akan mengembang gitu, dia akan mengembang karena memang khusus untuk masak dan kue gitu. Cucina tuh untuk masak, beda dengan yang panna semprot gitu. Jadi kalau teman-teman ada di Indonesia, cari white cream yang fresh ya. Ini 200 ml. Tapi kalau nggak ada banget, bisa disiasatin dengan susu cair teman-teman. Pakai susu cair, geng. Susu cairnya resepnya 200 ml, tapi kalian pakainya 100 ml aja. Karena susu itu cair, susunya cair, jadi pada saat nanti dikocok dengan mozzarella dan lain, dia nggak akan padat gitu. Lama padatnya, dia butuh waktu 3 harian gitu, dia baru padat gitu. Jadi kalian bisa siasatin, kalau kalian nggak nemu white cream fresh, nggak ketemu whipping cream fresh atau panna fresca, kalian bisa siasati dengan susu cair 100 gram aja ya. Oke, kita sekarang mulai ya bikinnya. Langkah kedua, kita sekarang akan blender, haluskan biskuit, butter, dan gula pasir teman-teman. Gula pasir.
Tapi pertama supaya bisa tergiling halus merata, biskuitnya dulu, baru nanti setelah biskuitnya halus baru masukin gula pasir dan butter. Kedua, setelah biskuitnya halus, kita masukkan gula pasir, guys. Kita masukkan gula pasir dan butter, lalu kita blender lagi ya. Kita haluskan kembali. Setelah itu kita masukkan biskuit yang sudah di mix, di blender dengan gula pasir dan butter ke dalam loyang. Loyangnya diameter 20, diameternya 20 cm teman-teman. Nah, sudah kita lapisin, jangan lupa lapisin, kalau enggak nanti biskuitnya lengket ya pas sudah jadi cheesecake-nya. Dilapisin dengan kertas oven atau kertas roti. Oke. Lalu kita tekan-tekan supaya permukaannya rata. Kita tekan-tekan atau bisa dengan ulekan, pokoknya biar rata. Ingat, loyang harus dialasi dengan kertas oven atau kertas roti ya namanya. Oke. Ini resep untuk loyang diameter 20 cm, tapi kalau loyangnya lebih kecil nggak apa-apa, berarti dia lebih tinggi kan. Selanjutnya, loyang yang sudah kita press dengan biskuit ini kita masukkan ke dalam kulkas teman-teman untuk beberapa saat, mungkin 20 menit atau 30 menit ya, supaya kekompres kan, biskuitnya menyatu dengan butter, dan butternya kan tadi sudah kita giling dengan di blender gitu, berarti kan butternya mencair kan. Sekarang butter itu harus solid lagi kan, harus harus padat lagi gitu. Makanya itulah fungsinya kenapa harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lemari es sampai dia mengeras. Oke, ini langkah selanjutnya. Kemudian kita cairkan mozzarellanya jadi satu dengan whipping cream fresh atau panna fresca kalau di Itali, atau kalian dengan susu yang tadi saya bilang 100 ml aja geng. Takutnya kalau 200 malah nggak jadi cheesecake-nya gitu, meskipun tetap enak gitu, meskipun dia tidak keras, tidak, taruhlah pun gagal, tetap enak sih, seperti kalian makan puding cheesecake biskuit, cuma kan biar bagus hasilnya kan. Krem pun aja. Dan juga dengan cream cheese-nya kita masukin, kita lelehkan dengan api supaya mereka lembut kan gitu, si mozzarellanya kan tidak menggumpal gitu. Oke, kita aduk beberapa saat, lalu kita mixer ya. Mixernya agak lama, makanya mixernya kalau kalian tidak punya mixer penghancur, berarti dididihkannya agak lama supaya pakai mixer biasanya bisa tercampur. Jadi mixer itu fungsinya hanya untuk mengembangkan ya, sampai ngembang sampai kental gitu. Oke, kita nah, sudah lihat, sudah tidak ada mozzarella yang menggumpal, yang elastisnya sudah nggak ada ya. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita lelehkan coklat putih atau white chocolate atau coklat bianco. Kita lelehkan masih dengan panci yang tadi supaya tanggung kotor. Nah, kita lelehkan ini coklatnya teman-teman, 100 gram coklat putihnya. Oke, setelah coklatnya sudah kita lelehkan, kita campurkan ke dalam krim ini, krim mozzarella, whipped cream, dan cream cheese. Jadi coklat putih ini untuk sebagai pemanisnya geng, karena kan gula pasir dipakai hanya untuk tadi di bagian biskuit kan. Mozzarella, cream cheese-nya nggak ada yang manis-manisnya, karena mungkin coklat putih inilah untuk menambah rasa manis di krimnya, di cheesecake-nya, di cheese-nya, cheese cream-nya. Oke, lalu kita tunggu dulu sampai adem geng, jangan panas-panas. Ini masih panas kan, masih hangat.
Kita tunggu sampai adem, lalu setelah itu kita guyur di biskuit yang sedang kita dinginkan di dalam lemari es. Ya, sudah siap. Ini cream cheese-nya sudah dingin. Alhamdulillah sudah dingin. Tadi setelah kita didihkan, aku diemin dulu di luar ruangan. Lalu ini juga sudah dingin, sudah padat, geng, lumayan. Jangan diceburin pas panas-panas ya. Soalnya harus masuk freezer, harus masuk lemari es lagi 1 malam. Jadi setelah kita ceburin, kita masukkan ke lemari es dan kita biarkan sampai besok per 1 malam. Lalu ini geng, pada saat tadi kita didihkan ini, nge-mixer ini, ngehancurin mozzarella, saya tambahkan 1 makan gula pasir karena biar nggak asin banget gitu. Lidah kita kan lidah orang Indonesia kan, bukan orang Italia yang doyan keju asin banget. Nah contoh, sudah aku tambahin gula pasir 1 sendok, enak banget rasanya. Oke, siap. Spatula Pak. Gitu. Perché non metto la carta che qua? Aku ragu nih, loyangnya nggak kita alasin kertas roti yang di sininya, kertas oven. Mudah-mudahan nggak lengket ya besok. Bismillah. Atau kita olesin mentega kali ya. Kalian olesin mentega aja deh, blue band atau butter gitu. Itu sih. Sih pak, butter pak, almeno blue band così. Oh, di carta metticato così diametro così. Sì Ma la crema non si avvicina più. attacca sempre uguale. Non ci passi quello che ha dentro in giro. In giro basta. Lalu kita masukkan ke dalam lemari es lagi deh. Sampai besok ya geng. Deh. Besok kita lihat, baru kita buktikan hasilnya, kita coba rasanya. Kita dekor deh kalau yang mau didekor, kasih buah-buah di atasnya, irisan pir atau apa gitu kan. Nah kita biarkan sampai 1 malam ya, sampai besok ya. Ini dia hasilnya setelah hampir 12 jam, 11 jam. Karena aku taruh ke dalam lemari es malam jam 12 malam waktu Italia, sekarang jam 11 malam, jadi sudah 11 jam. Ini kalau ada bercak-bercak gini bukan gagal ya gengs, ini dari sendok yang aku tes gitu kan, sudah keras apa enggak gitu atau gagal. Ternyata hasilnya Masya Allah. Nanti kita dekor, ayo kita buka sama-sama loyangnya. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau pakai loyang yang begini enak ya gengs. Atento pak, hati-hati. Kalau pakai loyang yang begini enak, tinggal kita tarik pelan-pelan. Piano cuy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini cheesecake-nya Italia. Lalu kita dekor nanti, mau didekor pakai buah atau mau sama karamel. Kalau aku mau didekor nanti pakai karamel. Nah bagus kan, biar apa? Supaya si cream cheese-nya, cream cheese-nya rapi sebelum kita dekor. Ya Allah kan, Masya Allah. Jadi permukaannya halus, Masya Allah. Bellissimo. Oke. Masya Allah. Lalu sekarang kita potong. Ingat ya geng, loyangnya kita alasi dengan kertas oven atau kertas roti. Nah ini kalau kalian makan di bar-barnya di sini, biskuitnya begini.
Kalau mau ditaruh di lemari es 2 hari juga nggak masalah, geng, lebih bagus kali ya. Wow. Oke. Nanti kita rapit. Kita pindahkan ke piring kecil dulu. Wow. Kita pakai karamel, geng. Nah, ini karamelnya kayak gini. Tuh, karamelnya sudah siap ditaburkan. Ini ada cheesecake-nya. Jadi kalau kalian mau bikinnya dilamain di dalam lemari es 2 hari, kayaknya sih lebih keras, lebih bagus ya. Kalian terserah dekornya mau pakai apel, mau pakai buah, diiris-iris gitu kan. Terserah, dekornya terserah. Ini yang pasti enak banget rasanya, Masya Allah. Ya udah, itu aja video dari kita. Terima kasih sudah menonton. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Forget apa? Forget saya manja tuh. Sekarang kita mau coba ya. Baik, manja loh. Sih. Beta. Oma. Buono. Enak banget katanya. Angkor apa? Oh, Masya Allah, enak banget, gengs. Jadi silahkan dibikin. Ingat, tapi kalau panna fresca atau whipping cream cairnya di Indonesia susah didapatkan. Saya sih nggak tahu belinya di mana, karena saya nggak pernah bikin cheesecake di sana ya, cheesecake yang ala Eropa begini gitu. Jadi kalian bisa pakai susu. Ingat, susunya cuma 100 ml dan itu mungkin butuh lebih lama di lemari es. Nggak apa-apa, tahan aja, nggak usah kalian makan dulu supaya sampai 2-3 harian ya. Oke, sekarang cheesecake-nya ini. Ya Allah, Masya Allah. Jadi dekornya terserah ya, silakan. Kita dekor lagi, gengs. Ini saya mau kasih Mbak Maria pakai karamelo. Lalu kita pakai putar diseka tuh buah-buah kering dan biji-bijian kering. Wow, keren banget. Yang terakhir coklat link pistachio.